Serangan teror bom di Gereja Katedral Makassar tepat di momen ibadah Minggu Palma umat Katolik mengejutkan publik tanah air. Berbagai pihak mengutuk keras termasuk Presiden Joko Widodo. Namun serangan teror ini juga mengingatkan kita semua bahwa sel-sel teroris masih bertumbuh subur di tanah air. Mengapa sulit untuk menumpasnya? Bagaimana pemerintah dan juga aparat harus mengantisipasi situasi ke depan pasca serangan? Mari kita akan dalami pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber. Saya akan sapa Pak Soleman Beponto, mantan Kepala Bais TNI. Selamat malam Pak Soleman. Selamat malam Pak, apa kabar? Baik, kabar baik Pak Soleman. Saya akan juga sapa Bang Ridwan Habib, pakar intelijen dan juga terorisme. Selamat malam Bang Ridwan. Selamat malam, Renat. Selamat malam, Jenderal. Baik, saya akan Selamat ke malam, Bang Ridwan. Pak Soleman dulu. Ya, Pak Soleman, ini tadi sudah disampaikan oleh juru bicara BIN ya, Pak Wawan, bahwa memang ini BIN tidak kebobolan, tapi memang pelaku ini sedang dalam pengejaran. Menurut pandangan Anda, apa yang mengapa begitu sulit Pak untuk menumpas atau memberantas terorisme di tanah air, mengingat serangan-serangannya terus ada? Ya, jadi kalau dibilang BIN kebobolan, saya tidak sependapat. Karena apa? Kita kan tahu bahwa urusan teroris saat ini ada yang namanya Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Jadi badan inilah yang bertanggung jawab penuh terhadap teroris ini. Sehingga apabila ada serangan teroris terjadi seperti hari ini, maka yang paling bertanggung jawab itu adalah BNPT itu tadi. Nah, pertanyaannya, mengapa ini terulang dan terulang kembali? Ya. Itu. Kita mulai tahun 2000, sekarang sudah 2021, 21 tahun tidak selesai. Artinya ada yang salah di sini. Nah, mari kita lihat lagi. Teroris ini bekerjanya itu 2/3 itu kalau ada ilmu gunung es itu 2/3 ada di bawah permukaan laut. Nah, teroris itu 2/3 itu dia ada di bawah permukaan bergeraknya. Hanya 1/3 di permukaannya itu kalau sudah terjadi bom seperti hari ini. Oke. Nah, kalau berbicara 2/3 di bawah permukaan, itu artinya ada terlihat atau tidak terlihat. Pekerjaannya intelijen. Sudah pasti itu 2/3. Nah, kalau intelijen terus pertanyaannya siapa? Nah, kan ini, apa BIN? Ya juga. Hari ini kita sudah membuat BNPT. Nah, kalau detail lagi, teroris ini, kita mau menyelesaikannya ada 2 cara. Caranya hanya 2. By law atau beyond the law. Nah, BNPT ini pertanyaan saya. By law, beyond the law pekerjaannya. By law itu sudah ada polisi. Beyond the law pekerjaannya intelijen. Intelijen siapa intelijen di sini? Banyak intelijen. Kan harus ada ditentukan pekerjaannya siapa. Nah, ini tidak jalan. Kan tidak jelas. Saya kasih contoh. Pada sekitar tahun 2000 setelah adanya bom Natal, TNI itu membuat yang namanya Des Counter Terror. Saya kepala Des Counter Terror BAIS saat itu. Apa yang kita lakukan? Kita berdayakan yang namanya Babinsa itu yang ada di seluruh Indonesia itu. 1 orang Babinsa itu, dia mengawasi 3 kilometer aja. Sudah berapa dia? Itu baru Babinsa. Belum lagi kita manfaatkan Lanal. Belum lagi kita manfaatkan dari udara itu. Intelijen-intelijennya. Saya di BAIS 1.500 orang. Saya tugaskan 1 orang mengawasi aja 3 kilometer sekitar rumahnya. Sudah berapa dapat data? Pergerakan manusia kemanapun tidak ada yang lolos dari pengamatan. Jadi ada yang salah itu yang intelijen kan hanya itu saja. Ya. Tapi setelah ini digeser, muncul BNPT. Nah, ini tidak tahu siapa lagi yang mau lakukan ini. TNI akan keluar dari sistem. Padahal kita lihat Undang-Undang 34, tugas TNI, mengatasi terorisme, tugas TNI. Bayangkan TNI sebesar itu tugasnya mengatasi terorisme, tidak dipakai, dibebankan ke BNPT yang sampai seberapa sih BNPT sampai kaki tangannya ke bawah? Pasti kalah dengan TNI. Lah kenapa TNI tidak dimanfaatkan? Kita melihat TNI operasi militer. Padahal di dalam operasi militer, ada yang namanya operasi intelijen.
Oke. Jadi jangan dilihat operasi militernya saja. Baik, Pak Soleman, artinya kalau menurut Anda ada yang salah Hanya di itu, situ. ini soal tumpang tindih tadi itu ya, siapa yang kemudian bertugas untuk memberantas terorisme tadi itu, karena sudah yang tadi Anda katakan sudah 21 tahun artinya. Iya betul, kita belum menemukan sistem yang pas seperti apa. Oke. Kita coba-coba, try and error. Kita try and error. Belum mendapatkan, kita langsung, begitu BNPT hadir, kita merasakan BNPT ini seakan-akan mantra sakti yang bisa menyelesaikan masalah teror. Kita merubah undang-undang terorisme. Undang-undang itu hanya penegakan hukum saja. Padahal teroris itu bekerja di luar hukum dia, beyond the law. Kita ngotot bikin itu undang-undang. Apa jadinya? Coba lihat, saya satu-satunya yang tidak kurang setuju lah dalam revisi undang-undang itu. Karena dia tidak menyentuh masalah. Oke. Dia tidak menyentuh masalah. Dia hanya menyentuh yang sepertiga di atas permukaan. Oke. Baik. Kita lihat lagi, coba. Beberapa bulan lalu, kita baru melepas napi teroris sekian ratus yang belum selesai. Siapa yang mengawasi mereka? Adakah yang mengawasi mereka setelah lepas? Yakinkah mereka itu sudah tidak lagi ingin berbuat? Oke. Kan belum. Sudahkah kita mengevaluasi apa yang dilakukan? Misalkan BNPT sudah melakukan apa? Sudahkah dievaluasi? Bagaimana caranya? Apa yang dilakukan? Kan belum. Oke, baik. Kita hanya menganggap BNPT adalah mantra sakti yang bisa menyelesaikan masalah teror. Oke. Perubahan undang-undang teroris itu juga mantra sakti. Sudah berubah, silahkan jalan. Oke. Baik. TNI untuk perpres, jangan lagi ditandatangani katanya. Karena padahal tanpa ditandatangani pun itu tugas pokok TNI. Oke. TNI bergerak berdasarkan Undang-Undang 34 2004. Ya, baik. Sedangkan teroris berdasarkan Undang 15 atau Baik. Undang nomor 5 yang terbaru. Baik, Pak Soleman. Jadi mari kita harus menyelesaikan dulu tata cara menyelesaikan ini, baru Oke. kita bisa menyelesaikan si teror ini. Oke, menarik Pak Soleman. Mereka itu bekerja 2/3 ada di bawah permukaan. Baik. Sulit, tidak bisa dilihat. Baik, saya ke Bang Ridwan Habib. Bang Ridwan, Pak Soleman tadi punya perspektif soal kemudian penanganan dan juga di tengah trial and error ini kita belum menemukan satu formula yang tepat begitu. Sementara 2/3 menurut Pak Soleman tadi itu terorisme itu bergerak di bawah gitu ya. Kita tahu beberapa bulan yang lalu sebetulnya di Makassar juga ada penangkapan terduga teroris dan lain sebagainya. Ya, ada 2 orang yang ditangkap. Ya, nah, Bang Ridwan, dari insiden pada hari ini, apakah Anda melihat ada keterkaitan antara penangkapan beberapa bulan yang lalu dengan aksi yang terjadi pada hari ini? Ya, dalam investigasi peledakan bom seperti yang terjadi pagi tadi, kita selalu berangkat dari scientific investigation ya, artinya dari fakta-fakta yang ada di lapangan. Salah satunya adalah dari kapasitas dan kemampuan bom. Itu terlihat sekali dari CCTV yang beredar di media sosial. Bom itu dirakit dengan sangat baik. Dan bahannya kemungkinan bukan pupuk urea, saya menduga secara pribadi itu TATP ya, walaupun saya tidak punya akses ke residu bom, tapi melihat dari karakteristik ledakan, kemudian asap yang begitu tebal, flare yang begitu tinggi, kemungkinan besar itu TATP seperti yang dilakukan di bom gereja Surabaya tahun 2018. Dan bom seperti ini hanya bisa dirakit oleh orang yang pernah belajar. Jadi bisa saja kemungkinannya 2. Pertama adalah residivis, mantan narapidana terorisme yang bermain lagi. Jadi sebagaimana disampaikan Pak Sulaiman Ponto, setelah napi teroris keluar, habis masa tahanannya, maka mekanisme pengawasannya itu rancu. Siapa yang mengawasi? Siapa yang akan mengikuti mereka? Kalau mereka berpindah-pindah tempat sebagai orang bebas, siapa yang akan melacak mereka? Ini jadi pertanyaan. Dan itulah kenapa kemudian residivisme itu sering terjadi di dalam dunia teror. Dia baru bebas 1 tahun, tiba-tiba tahun berikutnya dia melakukan teror lagi. Banyak kasus-kasus sebelumnya yang dilakukan oleh residivis. Nah, bisa saja yang di Makassar ini juga dilakukan oleh residivis. Kita akan tunggu hasil identifikasi dari sidik jari itu. Atau yang kedua, Reinhard, bisa saja ini dilakukan oleh DPO yang belum tertangkap. Jadi jaringan di Sulawesi Selatan itu banyak DPO, terutama DPO kasus Poso, Tentena 2005-2007,
yang mereka itu mempunyai kemampuan perakitan bom. Oke, ya. Nah, ini yang sampai hari ini juga masih banyak yang belum tertangkap. Bisa saja mereka ini yang kemudian melakukan perakitan itu. Ya, kalau tadi Pak Wawan Bin memang mengatakan orang yang pelaku ini memang sedang dalam tahap pengejaran dan di Sulawesi Selatan itu banyak kemudian pelarian-pelarian dari Sulteng. Itu bagaimana Bang Ridwan? Ya, terlalu dini sebenarnya kalau sudah bisa dipastikan. Karena kan kita harus identifikasi sidik jari dulu, kemudian identifikasi nomor rangka motor yang digunakan, kemudian identifikasi sketsa wajah. Jadi masih harus menunggu. Sangat terburu-buru kalau kemudian langsung menunjuk bahwa ini satu orang tertentu. Tetapi bahwa memang jaringan di Makassar, jaringan di Sulawesi Selatan, itu adalah living cell yang memang selalu aktif. Melakukan pengkaderan, melakukan perekrutan. Saya ingin menggarisbawahi tadi yang disampaikan Pak Sulaiman Ponto, memang hari ini kita itu sebenarnya punya draft perancangan peraturan Presiden TNI mengatasi terorisme yang sudah berbulan-bulan tidak segera keluar. Padahal yang setahu kami ya selaku pengamat akademisi itu Bapak Presiden juga secara esensial sudah setuju. Tetapi belum keluar nih secara resmi. Padahal Perpres ini penting sekali untuk melakukan cegah dini dan deteksi dini supaya indikasi sekecil apapun, karena kan melakukan serangan seperti tadi pagi itu nggak bisa dalam 1-2 jam. Yeah. Mereka pasti butuh motor, mereka butuh survei, mereka butuh perencanaan, butuh perakitan, butuh beli bahan. Dan itu membutuhkan setidaknya walaupun profesional, membutuhkan 3 hari. Dan kalau kemudian sistem intelijen berjalan baik, misalnya dibantu dengan Babinsa, dibantu dengan Koramil, dibantu dengan Satgas-Satgas TNI, saya kira hal seperti ini bisa terendus gitu loh. Jadi sebelum melakukan serangan, mereka sudah terdetek dulu. Nah ini saya nggak tahu di mana macetnya ini Perpres TNI mengatasi terorisme ini. Oke, baik. Baik Pak Soleman dan juga Bang Ridwan, apakah Anda berdua kemudian juga menyimpulkan ya sejauh ini memang harus ada yang dievaluasi dari upaya pemberantasan terorisme di tanah air mengingat seperti tadi mungkin sudah kita bahas bersama-sama bahwa ini yang ada di permukaan hanya sekian persen, tapi yang di bawahnya ini justru yang lebih besar dan ini berulang kembali agar kemudian pemerintah atau aparat juga tidak seperti pemadam kebakaran setiap ada serangan baru kemudian bertindak dan sebagainya itu kan yang perlu juga kita sorot. Tapi di sisi lain juga kita tahu bahwa sudah ada upaya-upaya penangkapan yang dilakukan terutama di teroris-teroris di daerah. Itu seperti apa Anda berdua melihatnya? Kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.